Halo kawan cerita, kembali lagi di podcast Pas Kaliba, program Asik Siniar Kerali Perubahan. Bersama saya, Nur Aziz Ramadan. Nah, kawan cerita, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Yaitu beliau merupakan seorang statistisi ahli muda BPS RI, sekaligus Ketua Tim Pembinaan Statistik Sektoral. Namanya adalah Mbak Triana Rahmaningsih. Halo Mbak Triana Rahmaningsih. Halo. Saya manggilnya Mbak Tria ya Mbak? Mbak Nana saja. Oke, Mbak Nana. Baik. Nah, Mbak Nana ini kalau boleh tahu sudah berapa kali Mbak datang ke Sumut atau ke Medan ini? Ini kedua kalinya, tapi yang pertama kali itu saya nggak ke kantor BPS Provinsi, baru kali ini nih ke kantor BPS Provinsi. Berarti baru kali ini yang menginjakkan di sini. Selamat datang Mbak. Terima kasih. Nah, Mbak Nana ini kan dengar ke Sumut ini dalam rangka agenda apa nih Mbak? Saya dengar ada kaitannya dengan Pemda Karo ya Pak? Oh iya. Jadi saya dalam rangka pembinaan statistik sektoral. Jadi bersama dengan BPS Kabupaten Karo, BPS Provinsi Sumatera Utara, kita mengajar beberapa pengelola data di Kabupaten Karo. Dalam hal ini yang menangani adalah BKPSDM-nya Kabupaten Karo. Nah, ngomong-ngomong tadi kan Mbak ada pembinaan statistik sektoral ya Mbak. Soal statistik sektoral ini kan berkaitan dengan OPD atau Pemda gitu ya Mbak. Yes. Nah, kira-kira kan salah satu tugas BPS gitu ya Mbak, selain menyediakan statistik dasar kan adalah membina KLPD. Nah, kira-kira Mbak dari statistik sektoralnya sejauh mana sih peran BPS untuk membina OPD atau KLPD gitu Mbak? Iya, betul sekali ya bahwa kan Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 97 itu mengamanahkan BPS sebagai pembina data. Memang tidak khusus untuk instansi pemerintah, tetapi membinanya pun juga kepada swasta, masyarakat maupun pemerintahan. Namun lebih spesifik lagi, Perpres 1 Data Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 itu mengamanahkan jelas-jelas bahwa BPS sebagai pembina data statistik gitu ya. Jadi memang ini adalah kewajiban BPS untuk memandirikan gitu ya, memberikan edukasi pengembangan SDM kepada kementerian lembaga maupun tingkat Pemda gitu ya. Di mana sebenarnya pembina data ini tidak hanya di tingkat pusat dalam hal ini BPS, tetapi BPS provinsi ini pun sebagai pembina data di tingkat provinsi. Begitu pula untuk kabupaten kota nih, BPS kabupaten kota pun juga memiliki peran sebagai pembina data di tingkat kabupaten kota gitu ya. Sehingga memang harus ada kolaborasi gitu ya, jangan sampai kontradiktif gitu ya antara pembinaan yang dilakukan di pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Baik. Nah kalau boleh tahu Mbak, Nana ini sudah berapa lama Mbak jadi ketua tim pembinaannya? Semenjak ini fungsional. Waktu itu pas fungsional itu saya sebagai ketua tim rekomendasi ya. Nah baru setahun ini ya. Setahun ini terakhir itu diamanahkan, ditugaskan untuk mengemban sebagai ketua tim pembinaan statistik sektoral. Sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih dengan rekomendasi. Rekomendasi itu kan suatu bentuk nyata pembinaan juga. Follow up-nya gitu ya. Ya, cuman kalau pembinaan kan lebih luasnya lagi. Kalau rekomendasi itu spesifiknya, lebih detailnya. Gitu. Baik, nah kalau boleh tahu ini kan selama sekitar setahun lah ya Mbak sebagai ketua tim pembinaan statistik sektoral. Ada cerita menarik apa sih Mbak dalam kegiatannya gitu? Atau kira-kira ada nggak sih kisah yang bisa di-sharing gitu untuk kawan cerita yang ini kan mungkin dari umum ataupun dari teman-teman BPS sendiri gitu? Iya, paling menarik itu apa ya? Ini dalam konteks jadi selain membina statistik sektoral, salah satu wujud nyatanya itu keterlibatan saya dan beberapa teman-teman di Direktorat Diseminasi dalam Satu Data Indonesia. Jadi kebetulan saya juga salah satu anggota di Sekretariat SDI tingkat pusat gitu ya. Sehingga menariknya kalau bagi saya ya, saya sering berketemu dengan kementerian lembaga, utamanya yang tergabung di dalam Satu Data Indonesia, SDI tadi ya, untuk membahas tata kelola data pemerintahan. Menurut saya ini menarik ya, secara kalau boleh curhat nih ya, saya dari lahir, maksudnya dari lulus sejak STIA tahun 2005, saya itu dari awal di Direktorat Diseminasi Statistik. Gitu ya.
Namun sampai dengan sekarang, artinya sudah 17 tahun gitu ya, saya nggak bosen gitu ya. Karena di sana ada dinamika yang sangat beragam gitu ya. Salah satunya dengan adanya Satu Data Indonesia itu, saya banyak belajar yang baru gitu ya. Kalau berbicara diseminasi itu kan lebih ke arah penyebar luasan data. Saya pernah di website, kemudian pernah mengelola rujukan SIRUSA ya, Sistem Informasi Rujukan. Lalu kemudian dipercaya untuk mengenal Satu Data Indonesia. Nah, menurut saya ini sesuatu yang kesempatan yang berharga ya, sehingga ya nggak bosen gitu. Baik, berarti banyak sekali dinamikanya, Mbak. Nah, terus kan Mbak, ini yang saya tahu juga salah satu kalau salah tolong koreksi ya, Mbak. Salah satu tahapan dari statistik sektoral adalah EPSS gitu ya, Mbak. Itu evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral. Itu betul nggak, Mbak? Betul. Nah, evaluasinya gitu ya, Mbak. Nah, kegiatan ini kan sangat berarti menjadi akhirnya gitu ya, Mbak, dari statistik sektoral. Kira-kira boleh dong dijelaskan juga ke kawan cerita gitu. Kira-kira EPSS ini apa sih, Mbak? Tujuannya apa? Terus korelasinya dengan statistik sektoral itu apa? Korelasinya ya. Iya. Jadi gini ya, BPS itu sebenarnya tanpa kita sadari kita sudah sering melakukan pembinaan statistik sektoral. Betul. Tapi pembinaan yang kita lakukan kita akui masih pukul rata gitu ya. Yang kita bina itu kita nggak tahu kemampuannya apa, tapi kita memberikan materi substansi yang sama. Entah OPD-nya sudah bagus di metadatanya, sudah bagus di proses bisnisnya, tapi kita memberikan pembinaan yang sama gitu ya. Karena kenapa? Karena kita belum punya ukuran seberapa jauh kematangan OPD, seberapa jauh kematangan Kementerian A, kemudian kematangan Kementerian B gitu ya, seberapa matang itu kita belum punya ukuran. Dengan adanya evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, ini kita mengukur seberapa jauh kematangan penyelenggaraan statistik sektoral baik di tingkat kementerian, lembaga maupun Pemda gitu ya. Sehingga kita tahu nanti membinanya itu di bagian yang mana gitu ya. Kalau EPSS itu kan yang disasar itu ada 5 domain, 19 aspek, 38 indikator gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih bahwa Pemda ini lemah di domain apa gitu ya. Pemda yang berikutnya lemah di domain apa, sehingga disitulah kita melakukan pembinaan. Jadi pembinaannya lebih tepat sasaran, tidak pukul rata ada di semua Pemda, kayaknya dibinanya sama gitu ya. Semua KL dibinanya sama. Ya, harapannya dengan adanya hasil EPSS yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Statistik atau IPS. Dulu sekolahnya apa? IPA apa IPS jurusannya? IPA, Mbak. Bukan IPS. Ya, kalau orang statistik IPA ya. Tapi ini belajarnya sekarang kita belajar IPS. Ya itu. Jadi semacam itu bagi kita BPS ya. Tetapi bagi kementerian lembaga Pemda, IPS itu bisa menjadi pemantik. Pemantik untuk memperbaiki kematangan penyelenggaraan statistik sektoral mereka. Jadi mereka tahu gitu ya, apa yang harus diperbaiki. Misalkan metadatanya dia jelek gitu ya, maka dia akan perbaiki itu. Proses bisnisnya lemah, maka dia memperbaiki di situ. Itu sih. Nah, tadi kan Mbak Nana bilang kalau ujungnya itu berarti IPS gitu ya, Mbak, sebagai indikator tingkat kualitas kualitas ukuran dari masing-masing OPD atau Pemda gitu ya, Mbak. Nah, kira-kira dari penyelenggaraan EPSS ataupun persiapan untuk menuju IPS tadi ya, Mbak. Itu apa saja sih, Mbak, kendala atau tantangan dari tim pembinaan statistik sektoral, Mbak? Dari tim pembinaan statistik sektoral ya. Pertama, EPSS ini kan baru dilaksanakan tahun ini ya. Betul. Sebelumnya itu masih berupa uji coba. Nah, ini tantangannya adalah bagaimana kita mulai secara bersama-sama gitu ya, baik di BPS pusat, provinsi maupun kabupaten kota untuk memiliki standar dalam melakukan pembinaan. Oleh karena itu ini ya mudah-mudahan insya Allah ya dalam waktu dekat sebelum pelaksanaan EPSS tahun depan kita ditantang untuk melakukan pembinaan terlebih dahulu. Karena kan EPSS-nya sudah selesai nih yang 2023. Kalau udah selesai, IPS-nya sudah keluar, maka BPS harus segera memberikan pembinaan berdasarkan nilai IPS itu sebelum EPSS berikutnya. Jadi seperti siklus itu ya, antara EPSS dengan pembinaan itu siklus muter aja ya. Jadi dibina, lalu dievaluasi, dibina lagi, dievaluasi terus ya. Gitu sih. Baik. Berarti kan dibina, dievaluasi. Nah, kira-kira ini Mbak, ujungnya apa sih Mbak? Apakah ada
kondisi khusus gitu, di mana Pemda nggak harus dibina lagi gitu. Itu seperti apa Mbak? Ya, outcome yang kita harapkan adalah menghasilkan data statistik yang berkualitas gitu ya. Kemudian sesuai dengan sistem statistik nasional sudah ada pembagian peran dan tugas masing-masing gitu ya. Jadi kalau BPS ya sudah fokus kepada statistik dasar, Kementerian Lembaga Pemda fokus kepada statistik sektoralnya, sehingga tidak kita kan BPS kayaknya banyak melakukan statistik sektoral ya. Nah harapannya kalau kita bagus memberikan pembinaan, kementerian lembaga sudah siap, mereka bisa mandiri melakukan kegiatan statistik sektoralnya. Baik, berarti cukup menarik ya karena ujungnya ya sangat mimpinya masih besar gitu ya Mbak, dengan beragam OPD, beragam Pemda yang masing-masing kualitas dan kuantitasnya juga beda-beda gitu ya Mbak. Nah kemudian nih Mbak, boleh dong di-spill, ini kan udah mau ujung tahun 2023 gitu Mbak, kira-kira ada agenda apa sih di tahun depan 2024 nih Mbak untuk pengen tahu statistik sektoral atau PSS Mbak? Mereka mau cerita penasaran kan, mau tahu gitu. Ya, pertanyaan bagus nih, mancing ini ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, EPSS 2023 kan hasilnya mau keluar nih sebentar lagi ya, nanti di bulan, insya Allah di bulan Desember akan keluar. Nah, step berikutnya adalah kami di pusat di tim pembinaan statistik sektoral ingin menguatkan kapasitas internal BPS sebagai pembina statistik sektoral. Jadi kami akan memberikan rencananya ya insya Allah kita akan melakukan pelatihan untuk internal gitu, pelatihan melalui Pusdiklat BPS, karena kan memang segala macam pelatihan semuanya harus terpusat di Pusdiklat ya. Ya intinya kita menguatkan kapasitas dan kompetensi di internal BPS dulu, baru setelah itu nanti teman-teman di BPS pusat, provinsi, kabupaten, kota harus terjun ke kementerian lembaga ataupun Pemda untuk membina, untuk menyiapkan EPSS berikutnya. Baik, berarti menarik banget ini akan ada bocoran pelatihan gitu ya Pak, pelatihan internal untuk meningkatkan kualitas SDM dari BPS seperti itu ya Mbak. Nah kemudian ini mungkin terakhir ya Mbak, ini sudah cukup panjang ngobrolnya. Terakhir mungkin harapan gitu, harapan sih sebenarnya dari Mbak Nana sendiri untuk mungkin peran BPS ataupun dari tim statistik sektoral sendiri ke depan gitu. Iya, harapan saya pada posisi sekarang ini BPS itu memiliki peran yang sangat strategis sebenarnya ya, yaitu sebagai pembina data statistik gitu ya. Harapannya kalau pembinaan kita yang kita lakukan itu sudah bagus, maka statistik yang dihasilkan untuk Indonesia juga akan lebih bagus, dan itu akan memberikan kebermanfaatan juga ke BPS, yaitu tadi secara sistem statistik nasional sudah sesuai dengan perannya masing-masing gitu ya, bahwa kita tidak mengerjakan statistik sektoral. Statistik sektoral sudah bisa dilakukan mandiri oleh Kementerian Lembaga Pemda, sehingga pekerjaan juga lebih mudah gitu ya. Tapi memang ini menjadi PR besar karena di sana perlu ada koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi gitu ya. Nah itu PR yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Gitu. Baik, berarti itu mungkin ya. Iya, berarti masih banyak, tapi ya semoga dengan tadi ya kolaborasi, sinergi dan lain-lain, semoga harapan-harapan tersebut bisa terwujud gitu ya Mbak. Nah barangkali sekian kawan cerita untuk podcast Pascalibah episode kali ini. Barangkali Mbak Nana, kami dari BPS Sumut titip salam untuk teman-teman dari BPS RI. Semoga ada rezeki gitu ya Mbak untuk balik lagi ke Sumut. Apalagi tadi dengar-dengar mau beli jeruk 5 kilo tapi nggak jadi ya Pak. Iya. Ya, sampai bertemu kembali di podcast episode Pascalibah berikutnya. Kawan cerita jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa, Horas. Dadah.